Observasikan, segera evakuasi mereka. Kita sedang menyerang. Peradaban kebangkitan setidaknya level 5. Ini bunuh diri. Nir, kamu tahu APA yang kamu katakan? Aku perintahkan kamu. Segera kembali ke tim. Komandan. Kamu tidak mengerti sama sekali apa yang kita hadapi. Pesawat nomor 23 hancur, diserang. Sistem pertahanan kelebihan beban. APA, apa kekuatan ini? Sinyal kita pasti terganggu. ITU, apa itu? Informasi terputus, sistem restart gagal, sistem cadangan gagal. Bodi kapal rusak, kebocoran oksigen. Activate protocol clearing. Apa yang sebenarnya terjadi? Sungguh keras. Komandan, cepat pergi. Ini tingkat sistem bintang. Tidak, ini kekuatan yang lebih menakutkan. Kesalahan penilaian level peradaban. Kita telah membangkitkan kemarahan entitas yang tak terbayangkan. Level 5. Peradaban level 6. Oh, masih ada 3 tikus kecil. Pilihan 3 tahun lalu memang tidak salah. Menurut laporan NASA AS, Voyager R telah resmi keluar dari tata surya. Ini menandai langkah bersejarah dalam eksplorasi alam semesta oleh manusia. Perjalanan ini terlihat cukup baik. Siswa SMA punya mobil dan rumah. Dan juga punya teman masa kecil. Yang penting, dunia ini sepertinya belum ada hal-hal dari kehidupan sebelumnya. Tidak ada pesan antar atau video pendek. Ini benar-benar awal yang sempurna. Karena peradaban bumi meluncurkan detektor tidak dikenal yang berisi koordinat. Peradaban bumi telah terpapar, tata surya telah dikunci. 3 tahun kemudian, peradaban alien akan menyerang. Hitungan mundur kehancuran peradaban. 2 tahun 364 hari 23 jam 59 menit 59 detik. Tunggu, aku baru saja pindah dunia. Bersiap menikmati kehidupan SMA yang indah, lalu kamu memberitahuku. Alien akan menyerang. Segera pilih jalur evolusi peradaban untuk menyelamatkan diri. Pilihan 1, mekanisasi. Pilihan 2, turbo super. Tunggu, ini sistem. Segera pilih sistem. Mekanisasi, melawan alien dengan teknologi. Kalau super, tentu saja tubuh super. Pilihan peradaban berhasil, sistem bela diri sedang terhubung sukses. Paket awal telah dikirim, sistem promosi bela diri dibuka. Tugas utama, rekrut 10 siswa bela diri dalam 5 hari. Hadiah misi, paket hadiah pemula bela diri. Kegel, memory dihapus, sistem terlipas. Lepas? Bercanda ya? Di mana aku cari 10 orang yang percaya ini? Bodoh? Bukan, jenius yang pergi. Liu Yu, ngapain kamu misterius banget? Yun 11, aku kasih tahu sesuatu. Rahasia yang menyangkut hidup mati umat manusia. Apa? Hidup mati manusia? Ngomong yang benar. Beneran. Gak sadar ya, beberapa tahun ini cuaca makin aneh. Gempa, wabah, sansing dui, bahkan nemuin barang baru. Kamu juga ngerasa ada yang gak beres? Sudah kubilang energi spiritual bakal bangkit, tapi gak ada yang percaya. Lihat aja berapa banyak bencana akhir-akhir ini. Bohong. Kebangkitan energi spiritual? Dunia lain mau menyerang kita. Beneran nih? Kena umpan. Beneran dong. Lihat ini. Selamat. Kamu diterima di Universitas Ilmu Bela Diri Jiangnan. Suara-suara ini. Kamu. Sudah kubilang beneran kan? Gimana, teman baik? Setia banget kan? Langsung kepikiran kamu duluan. Teman baik. Wih, keren banget. Mulai hari ini, kamu saudara kandungku yang beda ortu. Saudaraku. Aku cuma terlalu semangat. Kita kan teman. Kamu setuju dulu. Kuotanya nggak banyak loh. Kalau lewat, nggak ada kesempatan lagi. Oh,
Iya. Aku harus buruan setuju. Siswa Syun 11 berhasil bergabung. Progress me read. Superspilla. Silakan host terus berusaha. Aku berhasil. Aku adalah jenius bela diri yang langka. Invasi dunia lain, aku Suyun 11. Akan melindungi umat manusia. Ayo Yun 11, soal dunia lain dan sekolah bela diri. Adalah rahasia tertinggi. Mau bikin panik masyarakat? Dan ditangkap tim penegak hukum? Aku ngerti. 5 hari lagi masuk. Pulang dan siap-siap. Ingat, tutup mulut rapat-rapat. Hah, yang pertama beres. Gadis culun emang. Target terbaik. Sekarang siapa ya berikutnya? Bro, mau gak selamatkan masa depan manusia? Kita, Teman sekelas yang sakit perlu diobati. wanita cantik, apakah kamu mau? Beijing Gan. Saudara, aku lihat tulangmu luar biasa. Maukah? Pergi sana, pergi. Generasi muda sekarang, kau sama sekali tidak punya mimpi. Hitungan mundur pemusnahanku tidak akan menunggu. Cowok ganteng, aku langsung tahu kamu bukan orang biasa. Maukah berkontribusi untuk masa depan umat manusia? Ini benar. Aku bergabung. Siswa Yunpeng berhasil bergabung. Siswa Chen Felin berhasil bergabung. Masih kurang satu lagi. Harus cari yang punya bobot, biar nanti bisa jadi ketua kelas. Hei Ketua Su, aku mau kasih tahu. Rahasia yang menyangkut hidup matinya umat manusia. Dunia lain akan menyerang, di sini aku. Punya cara untuk menyelamatkan dunia. Teman Liu Yu, aku tahu tekanan belajar akhir-akhir ini berat. Tapi Senpai berhalusinasi seperti ini juga keterlaluan. Invasi dunia lain, krisis umat manusia. Halusinasi atau bukan, coba saja sendiri. Ini. Apa ini? Ada suara di kepalaku. Berhasil. Siswa Jianyakin berhasil bergabung. Selamat tuan rumah, menyelesaikan tugas penerima. Paket hadiah pemula dibuka. Dapat sekolah bela diri. Ini, jangan-jangan. Apa yang dia katakan, semuanya benar. Silakan beri nama sekolah Anda. Namanya Universitas Bela Diri Jiangnan. Nama harus dibuat meyakinkan biar bisa terus menipu. Hei, aku benar-benar jenius. Bagus juga, sedikit orang tempat kecil, tidak ketahuan. Tugas pemula selesai, fungsi penerimaan acak dibuka. Apakah segera mengirim ke wilayah Provinsi Jiangnan? Siswa yang memenuhi syarat usia 17 hingga 18 tahun. Secara acak mengirim 50 surat penerimaan. Masih perlu dipikir? Tentu saja, hei, kirim. Selamat, Anda mendapatkan kelayakan masuk Universitas Jiangnan. Apakah Anda bersedia berperang untuk umat manusia, menjaga wilayah manusia selamanya? Yari Emaz. Menjaga umat manusia, akulah putri takdir. Menarik, wajah asli dunia ini. Akhirnya akan terungkap. Siswa Yaoping berhasil bergabung. Total siswa 12 dari 60, penerimaan mencapai 50 orang. Toko bela diri dibuka, sistem poin dibuka. Mendapatkan poin awal 1000 poin. Yai, akhirnya punya poin. Sistem, buka toko poin. Hebat juga toko sistem ini, banyak barang bagus. Sistem, tukarkan metode latihan dasar bela diri. Penukaran berhasil. Terdeteksi tuan rumah adalah kepala sekolah, metode latihan. Secara otomatis meningkat ke tingkat sempurna. Inilah kekuatan seorang petarung. Ini baru tingkat dasar saja yang sempurna. Saat murid-murid mulai berlatih, kekuatanku akan berlipat ganda. Nanti, dekan Huang itu. HMPH, harus pura-pura lebih baik, jangan sampai mereka tahu. Kepala sekolah ini sebenarnya yang paling lemah. Hehe.
Ah. Yunxi. Belajar bukan satu-satunya jalan. Hehe, ayah, putrimu ini adalah anak terpilih. Aku sudah jadi mahasiswa Universitas Bela Diri Jiangnan. Ah. Universitas Bela Diri Jiangnan. Dunia ini tidak sesederhana yang kita lihat. Di kedalaman dunia, ada keberadaan misterius. Universitas Bela Diri Jiangnan adalah. Sekarang, putrimu sudah menjadi mahasiswa baru Universitas Bela Diri Jiangnan. Ah. Yunxi. Aku tahu kamu suka baca novel, tapi sekarang kamu sudah besar. Harus kembali ke kenyataan. Ayah, Universitas Bela Diri Jiangnan itu nyata. Iya, iya. Kami tidak akan mengganggu lagi. Yun 11, istirahatlah yang baik. Bagaimana ini? Aku takut Yunxi tidak orang. Universitas Bela Diri Jiangnan apa itu? Aku belum pernah dengar. Lagi pula, mana ada universitas yang buka saat liburan? Ya, aku juga khawatir. Tapi tidak apa. Beberapa hari lagi kita tinggal jaga di rumah saja. Ha. Hei, ayah ibu, aku pergi daftar sekolah. Yun 11, hari ini tetap di rumah saja. Universitas Bela Diri Jiangnan itu, aku sudah cari tahu. Di seluruh provinsi Jiangnan, tidak ada universitas itu. Iya, Yun 11, itu penipuan. Jangan sampai kamu tertipu. HMPH, sudah tahu kalian akan menghalangiku. Sayangnya, ayah ibu, kalian tidak bisa menghalangi dunia supernatural. Hah, Oh, Yunxi. QQQ. Cepat panggil polisi. Xiao Qin. Bukannya sudah kubilang, itu penipuan. Ayah, benar, aku melihat teman sekelasku menghilang begitu saja. Seperti ini. APA. Kekurangan personel, terpaksa harus melakukannya sendiri. NPC penukar poin. Cukup untuk membangun dasar dari Akademi Segala Dunia. Sistem. Tukarkan kartu transformasi. Mengeluarkan 50 poin, menukarkan kartu transformasi. HMPH, kalau mau berubah, mari kita buat keributan. Hehe, kemunculan Huang Fei Hong. Seharusnya akan lebih menarik. Ah, mulai sekarang. Aku adalah dekan Akademi Seni Bela Diri. Huang 11 siang. oh, inikah Universitas Seni Bela Diri Jiangnan? Rasanya napas jadi lebih ringan. Hahaha, aku Xiao Hai pasti tak terkalahkan di dunia. Ah, tunggu itu. Tupai yang bisa menyetrum. Mahasiswa baru kelas 1, berkumpul di lapangan latihan dalam 30 detik. Yang terlambat langsung didiskualifikasi. Waktu habis, yang belum masuk barisan, dikurangi 20 poin akademik. Yang terlambat dan tidak datang, langsung dikeluarkan dari sekolah. Tutup pintu. Ah. Neha. Ya. Aha. Tidak bisa. Gadis ini adalah putri takdir. Aku masih harus memelihara tupai listrik itu. Seleksi selesai, 350 mahasiswa baru. 298 orang didiskualifikasi, selamat kepada kalian 52 orang. Resmi menjadi mahasiswa khusus Universitas Jiangnan. Dekan Huang sendiri yang memimpin seleksi, terlalu kejam. Iya, Dekan Huang adalah master tingkat 7, katanya pernah menjaga pintu dunia lain selama 3 tahun, membunuh Raja Iblis. Wah, lihat itu. Itu adalah telur yang diambil dari pertempuran itu dan menetas. Kakak kelas. Di bahumu itu, tupai yang bisa menyetrum. Hihi. Aku menyelamatkannya saat mengerjakan tugas di dunia reruntuhan petir.
Nanti kalau poin akademik kalian cukup, bisa juga menjelajahi dunia lain. Poin akademik? Bagaimana cara mendapatkan poin akademik? Oh, ambil panduan di kantor logistik, ada penjelasannya di sana. Oh ya, kakak Huya di kantor logistik. Adalah prajurit suku serigala, adil, hanya terlihat serius, jangan takut. Persediaan dasar untuk siswa khusus dilipat gandakan. Seragam sekolah, baju latihan, 10 pil Kiswedan, panduan untuk siswa baru. Ringkasan dunia lain, ambil dengan token. Wow. Kakak manusia serigala ini, keren banget dan profesional. Huya dulunya adalah centurion di sukunya. Di sini, kekuatan dan moralitas yang utama. Asal-usul dan bentuk fisik nomor 2. Ingat, yang akan kalian hadapi di masa depan adalah makhluk dunia lain yang lebih aneh dari Or. Siswa resmi diterima, host mendapatkan 320 poin. Dapatkan bonus latihan, kecepatan 32 kali lipat. Kecepatan latihan 32 kali lipat. Kalau bisa merekrut 10.000 siswa, berarti 10.000 kali lipat. Pada saat itu, bahkan alien pun bukan masalah. Bahkan dewa datang, aku bisa menanganinya. Hei sayuran hijauku yang lucu. Maksudku murid-muridku. Jangan mengecewakanku ya, hehe. Yanwei hari ini performanya bagus, ini hadiah buah api untukmu. Wah, yakin lihat. Rubah kakak kelas itu bisa menyemburkan api. Ternyata benar apa kata kakak kelas Li King. Siswa khusus baru. Tertarik? Kakak kelas bisa dapat binatang roh ini? Tentu bisa. Pertama ambil mata kuliah dasar penjinakan. Dan identifikasi ekologi dunia lain, kumpulkan cukup kredit. Lalu bisa ajukan ke dunia lain. Coba bangun hubungan dengan binatang roh asli, atau pakai kredit. Tukar di pavilion binatang sekolah. Dunia lain tingkat aman, ada yang berbahaya? Tentu. Secretary semua dunia berbahaya. Tapi banyak yang hanya pecahan dunia, jadi relatif lebih aman. Hei, kredit, kuliah, dunia lain, aku juga mau bawa. Binatang lebih keren dari Xiaoshan. Kenyataan dunia ini jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Universitas bela diri Jiangnan, rahasia apa lagi yang kau sembunyikan? Aduh. Nak, kamu kemana saja? Ayah, ibu, aku gagal. Aku gagal. Maksudmu kamu masuk ke ruang misterius? Ada kesempatan jadi pendekar. Pak, jangan khawatir. Putri Anda mungkin hanya bertengkar dan pergi jalan-jalan. Pak polisi, aku tahu ini terdengar aneh, tapi ini semua benar. Rumahku ada CCTV, ini lihat. Wah ini, pemberitahuan darurat, terjadi insiden besar. Semua petugas segera ke ruang rapat 3. Ini bukan efek khusus, semua benar-benar terjadi. Sampai saat ini, sudah ada 4 laporan serupa di kota ini. Yang hilang adalah lulusan SMA kelas 3. Semua mengaku menerima surat penerimaan Jiangnan Wuda yang tidak ada. Itu tidak ada laporan. Kasus yang baru saya tangani juga seperti ini, seminggu. Saya tidak peduli kalian pakai cara apa. Harus cari tahu teknologi tinggi apa cahaya putih ini. Temukan siswa yang hilang. Teman Xiao Hai, jangan gugup. Kami ingin kamu ceritakan secara detail pengalamanmu di Jiangnan Wuda. Hari ITU, saya dibawa ke Haya ke sekolah Penikabut. Kami bertemu seorang pria parubaya yang mengaku Dekan Huang. Dia hanya melihat kami langsung tidak bisa bergerak. Dia bilang dia adalah master tingkat 7. Ratusan orang hanya dari provinsi Jiangnan saja. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik ini? Taemin Xiao Hai, kamu masih ingat wajah Dekan Huang itu? Bisa deskripsikan? Wajah ini, kenapa aku merasa pernah melihatnya? Sekarang juga. Hancurkan. Lihat. Ini apa? Kiamat? Tidak, lihat.
Langit sepertinya retak. Terdeteksi fluktuasi kehendak dunia, sistem bela diri sedang dimuat. Wah, fenomena langka. Pasti ada jenius luar biasa yang sedang mencapai tingkat tinggi. Siapa yang tingkat tinggi? Jangan-jangan dia? Siapa lagi kalau bukan dia? Satu-satunya di sekolah yang level 6 puncak. Hanya senior Liu Yu. Senior Liu Yu? Jangan-jangan itu teman sekelas kita. Si itu? Sangat mungkin. Jangan lupa. Surat penerimaan khusus kita, dia yang mengantarkan. Ah, tapi bukannya dia pecundang? Sekuat itu? Ha! Kalian tidak tahu. Senior Liu Yu adalah jenius top Jiangnan Wuda yang langka 100 tahun. Sebelum dia masak, Jiangnan Wuda selalu di urutan terbawah di kompetisi nasional. Tertekan oleh Wuda Modu dan Jingdu. Tapi setelah senior Liu datang, semuanya berubah. 3 tahun berturut-turut di kompetisi nasional, dengan 1 orang saja. Dia mengalahkan 2 Wuda top, membawa Jiangnan Wuda kembali ke kejayaan pertama. Dia adalah legenda Jiangnan Wuda. Aku ingat guru SMP pernah bilang, prestasi Liu Yu sebelum kelas 10 SMA sangat top. Baru kemudian merosot tajam. Yakin? Maksudmu? Apa mungkin karena masuk Universitas Militer Jiangnan? Bikin prestasinya turun? Ah. Ini? Kecepatan latihannya serem banget. Sistem, kekuatanku sekarang. Host resmi menjadi petarung. Level saat ini, puncak tingkat 1. Sehari. Cuma sehari, dari orang biasa langsung ke puncak tingkat 1. Terdeteksi host telah menjadi petarung. Mission utama tahap pertama penyebaran bela diri dimulai. Sebarkan bela diri ke akademi secara bertahap. Buat 10.000 orang percaya keberadaan bela diri. Hadiah misi, 10.000 poin. Wah, 10.000 poin. Ah, bikin 10.000 orang percaya. Hah, ini lebih ribet daripada berantem. Hei, ada ide. Orang-orang sulit menerima hal yang muncul tiba-tiba. Tapi kalau ku bilang ke mereka, hal ini sudah ada sejak zaman dulu? Hehe, benar juga. Begini saja, aku akan menciptakan sejarah paralel yang punya bela diri, menyatukan bela diri dengan sejarah yang kita kenal dengan sempurna. Aku akan memanipulasi pemahaman seluruh dunia. Yakin? Kamu bilang hari ini beneran akan ngajarin kita bela diri? Aku grogi banget. Santai aja, kan kita rekrutan khusus. Mana mungkin dibohongin. Iya, yang penting bisa belajar bela diri. Aku pasti bisa jadi kuat kayak si Liu Yu itu. Kalau yang breakthrough kemarin, beneran Liu Yu yang kita kenal. Kayaknya seumur hidupmu nggak bakal nyampe deh. Yakin? Kamu sengaja bikin aku kesel ya? Aku cuma nyatain fakta. Selamat pagi, Pak Guru. Haha, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Anak-anak, kalian bisa memanggilku Tuan Renfu. Dalam sebulan ke depan, aku akan jadi guru ilmu sosial kalian. Ilmu sosial? Universitas Militer juga ada pelajaran sosial? Liang Renfu. Baik, pelajaran pertama hari ini bukan tentang sejarah. Bukan tentang sastra. Mari kita berkenalan kembali. Dunia tempat kita hidup ini. Misalnya, apa sebenarnya seni bela diri itu? Atau apa yang akan kita hadapi?
Baiklah, murid-murid, konsep 9 planet. Kalian pasti pernah mendengarnya, kan? Bu Guru, aku tahu. Tapi bukankah dunia astronomi sudah mengeluarkan Pluto dari daftar planet? Sekarang hanya ada 8 planet. Iya, Bu Guru, 9 planet itu sudah ketinggalan zaman, haha. Murid, ini benar. Dalam arti astronomi, 9 planet memang sudah tidak ada lagi. Tapi, di dimensi lain, dalam arti ruang, mereka selalu ada. Sebenarnya, yang disebut 9 planet bukanlah 9 planet, melainkan 9 dunia. Ya, 9 dunia yang sangat berbeda dengan bumi. Awalnya mereka tidak berhubungan dengan kita, tapi 4.000 tahun yang lalu. Dalam sebuah upacara persembahan Raja Shang, Sekra Tidak Sengaja terbuka. Jalur yang menghubungkan 9 dunia, dan kita. Sebagai dunia yang paling sentral, malangnya menjadi jembatan yang menghubungkan semua dunia. Kalian tahu apa artinya ini? Artinya kita akan menjadi batu loncatan bagi invasi 8 dunia lainnya. Mereka akan menduduki kita terlebih dahulu, lalu menjadikannya sebagai basis untuk mencaplok dunia lain. Benar sekali, dan ini juga yang dilakukan 8 dunia lainnya. Selama 4.000 tahun terakhir, mereka terus menyerang dunia kita. Setiap pergantian dinasti dalam sejarah kita, selalu ada campur tangan mereka. Misalnya, kejatuhan dinasti Ming pada tahun ke-47 era Wanli. Tanggal 1 bulan 3 tahun ke-4 era Tianming Houjin, dunia Tianyuan menyerang besar-besaran. Dinasti Ming mengumpulkan semua ahli dari 3 aliran, Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme. Memimpin jutaan tentara, mengerahkan seluruh kekuatan negara. Tanpa ragu memasuki dunia Tianyuan. Pertempuran ini dikenal sebagai Pertempuran Sarhu. Tapi kenyataannya, pasukan perbatasan terbaik dinasti Ming, dan semua pewaris seni bela diri, semua terjebak di dunia Tianyuan. Untuk menghentikan invasi dunia lain, keluarga Kerajaan Ming terpaksa menggunakan cara terakhir, Juedi Tiantong. Dengan mengorbankan nasib negara, memutuskan energi spiritual bumi sepenuhnya, dan menutup semua jalur dunia dengan paksa, tapi konsekuensinya sangat berat. Juedi Tiantong berarti energi spiritual menghilang. Berarti peradaban, seni bela diri terputus sepenuhnya. Dan terputus selama 300 tahun. 300 tahun yang lalu. Ya, sampai 100 tahun yang lalu, energi spiritual baru pulih kembali. Tapi dengan pulihnya energi spiritual, jalur dunia juga terbuka kembali. Dan saat ini, umat manusia sudah tidak memiliki warisan seni bela diri yang lengkap. Kita sudah tidak punya kekuatan untuk melawan dunia lain. Guru, itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Guru. Jika portal itu sudah mungkin terbuka 100 tahun yang lalu, mengapa kehidupan kita sekarang sepertinya tidak ada perubahan? Tidak ada monster yang menyerang? Kamu yakin tidak ada? Ini. Kalian pikir, 100 tahun yang lalu, wabah flu Spanyol yang melanda dunia benar-benar hanya wabah biasa? Kalian pikir, badai hitam Amerika tahun 1934, longsor salju Peru tahun 1970, dan bencana alam yang sering terjadi di Asia belakangan ini, benar-benar hanya fenomena alam? Ternyata begitu. Baiklah, pelajaran humaniora hari ini sampai di sini. Selanjutnya, berkumpul di lapangan. Persiapkan pelajaran bela diri pertama kalian. Kelas selesai. Selamat tinggal, guru.
Selamat tinggal, guru. Astaga, ternyata dunia yang kita tinggali punya begitu banyak rahasia. Sangat menakutkan. Gempa besar di Chuanan sebelumnya. Bukan pertanda invasi dunia lain? Aku tahu, dunia ini pasti tidak sesederhana itu. Hehe. Selanjutnya, ini adalah panggung untuk gadis jenius seperti aku. Asalkan kalian para anak emas percaya. Dan menyebarkannya melalui mulut kalian, 10.000 tingkat kepercayaan akan segera tercapai. Ya, lagi pula pelajaran bela diri selanjutnya benar-benar nyata. Itu Dekan Huang. Apakah dia akan mengajar kita sendiri? Kita benar-benar beruntung, yakin. Ini pasti perlakuan khusus untuk siswa istimewa seperti kita. Halo semuanya. Jika tidak ada halangan, dalam sebulan ke depan, aku akan menjadi pelatih bela diri kalian. Semua, melalui pelajaran Pak Renfu. Kalian sudah punya pemahaman dasar tentang bela diri. 9 tingkat bela diri. 3 tingkat bawah memperkuat tulang, 3 tingkat menengah melatih organ dalam, 3 tingkat atas memusatkan jiwa. Dan untuk memasuki dunia bela diri, langkah pertama, dan yang paling krusial, adalah menyempurnakan pemurnian energi vital. Sekarang, semua orang, ikuti aku. Ini adalah 36 gerakan dasar latihan tiang. Merupakan kristalisasi jerih payah leluhur, dapat memaksimalkan menggerakkan energi vital kalian, membuatnya berputar dan bertumbukan, sehingga menjadi lebih padat. Hanya energi dan darah yang cukup padat yang bisa menyerang tulang. Manualisation tempering tulang. Resmi memasuki tingkat pertama seni bela diri. Baik, latihan hari ini sampai di sini, latihan tiang ini. Kalian harus sering berlatih setelah pulang, jangan malas. Mulai besok, aku akan mengajar kalian 1 jam setiap hari. Sampai jumpa, guru. Yakin gimana? Kamu merasakan sesuatu? Aku bisa merasakan. Aliran panas berkeliaran di tubuh, tapi sama sekali tidak bisa dikendalikan. Apalagi dipadatkan. Kalau begini terlalu lambat. Bagaimana kalau kita tanya Liu Yu? Dia benar-benar jenius. Tapi, kita belum pasti itu dia kan? Ayo, coba saja. Kalau benar dia, dengan bimbingannya, kita pasti bisa berkembang pesat. Yun 11, kamu yakin Liu Yu tinggal di sini? Lagi pula, bagaimana kalau Liu Yu yang berhasil kemarin? Bukan yang Kida Kino? Takut apa? Kalau bukan ya udah, minta maaf lalu pergi. Masa dia bisa makan kita? Xiao Yu, buka pintu. Teman baikmu datang berkunjung. Kamu gila? Ngapain? Aha. Benar kamu, Xiao Yu. Kalian berdua bisa nemuin sini? Masih tanya? Xiao Yu, kamu penipu. Aku tadinya mau bantu kamu nulis surat cinta buat yakin. Hal sebesar ini sembunyiin dari kami. Teman Liu Yu, kami datang minta bantuan. Bantuan? Iya, kami mau minta kamu ngajarin kami latihan. Oh, gitu. Gampang. Masuklah. Wah, nggak adil. Kok kamu bisa tinggal di villa sebesar ini? Hah. Ini standar murid istimewa. Kalau kamu bisa naik ke tingkat pertama dalam sebulan, kamu juga berkesempatan tinggal di sini. Serius? Tentu. Xiao Yu, kita teman baik kan? Hehe iya. Kalau gitu serahkan padamu. Dalam sebulan, bantu aku naik ke tingkat pertama. Kalau kamu bisa, aku akan bantu kamu dapatkan yakin. Su Yunxi. Program penyebaran seni bela diri.
Harus segera menunjukkan hasil, bantu mereka berdua cepat naik tingkat. Menjadi iklan hidup adalah pilihan terbaik. Sistem. Tukarkan aura latihan 1.0 untukku. Selamat, tuan rumah. Aura latihan 1.0 telah ditukarkan. Catatan, dalam jangkauan aura, kecepatan latihan meningkat 2 kali lipat. Durasi 24 jam, mengonsumsi 100 poin. Ada perasaan. Aku merasakan energi vital. Ya, seperti ini. Sangat hebat. Hanya dengan sedikit bimbingannya, efeknya sangat berbeda. Dengan dukungan aura dan bimbinganku, malam ini, mereka seharusnya bisa mengumpulkan energi vital. Dan melangkah ke ambang pintu murid bela diri. Wah, 2 gadis kecil ini ternyata sudah besar. Huang Shixian, Huruf, Fei Hong. Tianyu, APA kau hila? Apa yang kau bercanda denganku? Kepala, aku juga berharap ini hanya lelucon. Tapi berdasarkan keterangan siswa yang hilang dan muncul kembali, kami menggambar sketsa wajah, usia dan foto 100 tahun yang lalu ini. Kesamaannya mencapai 99% dan lagi. Nama asli Huang Fei Hong memang Huang 11 Yang. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Huang Fei Hong. Itu orang yang hidup lebih dari 100 tahun yang lalu, bagaimana mungkin masih hidup? Ini adalah pengetahuan ilmiah paling dasar. Kepala, bagaimana jika dunia ini benar-benar seperti yang dikatakan para siswa itu? Kepala, apa kata atasan? Tentang keanehan terakhir di Universitas Bela Diri Jiangnan. Apakah mereka memberi kita beberapa informasi? Atasan memarahiku habis-habisan, menanyakan apakah aku sebagai kepala masih ingin bekerja atau tidak. Jika tidak mau bisa pergi. APA, orang-orang muncul. Orang apa yang muncul? Bicaralah dengan jelas, apa yang kau katakan? Kapten Jiang, mereka adalah orang-orang itu, beberapa hari lalu di alun-alun pusat kota. Warga yang menghilang secara massal. Baru saja mereka muncul kembali tiba-tiba. Di tempat yang sama di mana mereka menghilang. Semua orang itu muncul kembali. Pak Kapolda, saya akan pergi ke TKP dulu. Lumayan. Kedua gadis kecil ini bakatnya bagus. Dengan dukungan aura latihan, hanya dalam seminggu, sudah menyentuh puncak magang petarung pemula. Aku merasa energi darahku mengental sedikit lagi. Yakin? Kamu? Aku juga. Energi darahku juga sudah mengental menjadi satu helai. Xiao Yu, cepat periksa aku. Berapa banyak kartu energi darahku sekarang? Yun 11 52 kartu. Teman sekelas Jiang yakin 45 kartu. 52 kartu? Wow, aku ingat 50 kartu adalah ambang batas magang petarung pemula. Aku magang petarung. HMPH, selamat, teman sekelas Yun 11. Mulai hari ini, kamu resmi memasuki dunia bela diri. Menjadi magang petarung pemula. Selamat. Hei Yakin, kamu juga hampir lihat progres ini. Paling lambat besok, kamu pasti bisa menembusnya. Besok? Kalian mungkin tidak punya waktu untuk datang ke sini latihan. Hei, jangan pelit begitu dong. Aku sudah janji padamu. Akan bantu kamu dapatkan kakak Yakin, biarkan kami. Latihan beberapa hari lagi, kenapa? Su Yunxi. Aduh, mikir apa sih? Bukan tidak boleh datang. Tapi sekolah akan memberi kalian libur 2 hari. Urus urusan keluarga. Libur? Iya, bahkan sekolah mengizinkan keluarga kalian. Lain kali ikut bersama kalian ke sini. Jadi, pulang dan persiapkan dulu, ya. Langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya, lihat seberapa besar angin ini bertiup. Laporan,
Siswa hilang yang dilaporkan sebelumnya. Mereka muncul. Ah, entah bagaimana kabar Yun 11 sebenarnya. Besok aku akan ke kantor polisi lagi, ku dengar. Anak laki-laki keluarga Liu juga hilang bersama, hidup harus ditemukan. Mati harus ada jasad, harus ada kejelasan. Semoga mereka berdua baik-baik saja. Oh. Ah, Yun 11, itu kamu? Putriku. Ah. Yun 11, kamu pergi kemana saja? Benarkah Universitas Bela Diri Jiangnan itu? Ya, benar. Aku masuk Universitas Jiangnan Wu, Bu, Pak. APA? Itu bagaimana? Apakah Tuan Su ada di rumah? Saya Jiang Tianyu dari tim kriminal kota. Ada beberapa hal tentang teman sekelas Su Yunxi. Ingin berbicara dengan kalian. Buka pintunya. Yang harus datang akhirnya datang. Teman sekelas Su Yunxi. Saya harap kamu bisa menjelaskan situasinya dengan jujur. Kalian menghilang bersama selama seminggu, sekarang tiba-tiba muncul lagi. Kami polisi perlu memastikan apakah tempat yang kalian kunjungi aman. Pak polisi, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku seminggu ini tidak pernah meninggalkan rumah. Teman sekelas yang menghilang bersamamu sebelumnya, mereka semua mengaku memasuki sekolah misterius bernama Universitas Jiangnan Wu. Mereka bilang mereka tersingkir, tapi kamu tidak tersingkir. Pak polisi, aku tidak mengerti. Universitas Wu apa? Tersingkir apa? Aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, kalau kamu tidak mau bicara, aku tidak memaksa. Ingat, jika ada masalah apapun, hubungi kami polisi kapan saja. Ya, mengerti. Terima kasih, Pak polisi. Oh, kalau begitu kami pergi dulu, Pak Polisi. Mulutnya tertutup rapat. Ada batasan apa? Ini sudah yang ke-8. Satu kata pun tidak mau bocor. Ah. APA. Sedang menyerbu kerumunan orang. Di mana lokasinya? Di sini, Jalan Taya. Yunshi, jujur pada ayah. Tadi kenapa tidak menjelaskan situasinya pada Kapten Jiang? Sekolah ITU sebenarnya bagaimana? Ayah, sekolah punya aturan. Hal-hal ini dilarang keras untuk disebarkan. Katanya untuk menghindari kepanikan sosial. Kalau kamu cerita pada kami, tidak apa kan? Tenang, Bu, Pak. Keluarga inti tidak apa-apa. Kalian juga tidak tahu banyak, kan? Oh, baguslah. Cepat ceritakan, Universitas Jiangnan Wu itu. Tempat apa sebenarnya? Bagaimana ya? Dunia ini lebih rumit dari yang kita bayangkan. Universitas Wu adalah gerbang menuju dunia lain. Yang diajarkan bukan pengetahuan biasa, melainkan kekuatan yang melampaui batas tubuh manusia adalah luar biasa. Luar biasa. Ah, Lori. Taksi itu lepas kendali. Ran. Sayal. Teman sekelas Su Yunxi. Ini yang kamu bilang tidak tahu apa-apa? Ah, Pak Polisi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Waktu itu aku hanya panik, ingin menyelamatkan gadis kecil itu. Mungkin, taksi itu sendiri yang mengerem. Mencheram. Tahukah kamu siapa sopir di mobil itu? Dia adalah perampok yang sangat kejam. Dia sengaja ingin menciptakan kekacauan dan kerusakan.
Kamu bilang dia akan mengerem sendiri? Oh, aduh, Pak Polisi tenang dulu. Mungkin Yun 11 kami terlalu ingin menolong. Adrenalin ini ya melanjak. Ya adrenalin. Bukankah ada berita tentang seorang ibu yang menyelamatkan anaknya? Bisa mengangkat mobil dengan tangan kosong? Hem. Ya, aku seperti itu, adrenalin naik. Ya seperti itu, tidak ada yang istimewa. Ya sudah, baiklah. Kalian boleh pergi. Hanya menghilang selama seminggu. Bisa menghentikan mobil yang melaju setidaknya 40 km per jam dengan tangan kosong. Jiangnan Wuda, tempat seperti apa sebenarnya itu? Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Bercanda, mana mungkin, menahan dengan satu tangan. Sebuah taksi yang sedang melaju kencang. Menurut teorema momentum, daya rusak tabrakan berasal dari perubahan momentum yang drastis, bahkan jika memperhitungkan waktu penyangga deformasi kap mobil, gaya benturan sesaat ini. Paling tidak puluhan ribu Newton, mana mungkin manusia bisa menahannya. Hei, Kapten Jiang, video ini dibuat oleh perusahaan efek khusus mana? Levelnya terlalu keren, hampir tidak bisa dibedakan dengan aslinya. Aku harap itu hasil editan, tapi kenyataannya tidak. Dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tidak, itu editan. Kapten Jiang, kamu melihat sendiri? Kepala, masalah ini mungkin sudah melampaui kapasitas kantor polisi tingkat dasar untuk menanganinya. Aku curiga, atasan menyembunyikan beberapa hal yang sangat penting dari kita. Aku mengerti, Jiang Tianyu. Kamu ikut aku ke provinsi. Kita harus menyelidiki ini sampai tuntas. Ya, dalam beberapa hari ke depan saat aku dan Kapten Jiang tidak ada. Kalian yang bertanggung jawab menjaga situasi, ingat untuk memantau semua pergerakan orang terkait, tapi sebelum kami kembali. Jangan mengambil tindakan apapun. Ya. Aduh, ini trailer film apa? Terlalu nyata, bohong kan? Video AI sekarang sudah bisa sampai segini? Produksinya keren banget. Aku profesional di bidang pasca produksi selama 10 tahun. Bahkan tidak bisa melihat jejak efek khusus sama sekali. Ini butuh biaya berapa banyak? Jangan tebak, itu bukan efek khusus. Aku teman sekelasnya, aku tahu kebenarannya. Tentang. Semua tentang Universitas Bela Diri Jiangnan. Ngakak, Universitas Bela Diri Jiangnan? Kenapa nggak bilang Universitas Kultivasi? Aku hampir percaya, kalau saja nilai fisika SMP kau lulus. Universitas Bela Diri Jiangnan, dunia tersembunyi di balik realitas. Ternyata semua ini nyata. Wah, dunia ini benar-benar punya kekuatan luar biasa. Universitas Bela Diri Jiangnan. Aku harus pergi. Aku harus menemukannya. Oh, Lao Zhengya. Datang terlambat begini, ada keadaan darurat? Gubernur, lihat dulu ini. Lao Zheng, jangan-jangan kamu masih mau bicara tentang Universitas Bela Diri Jiangnan itu? Sudah kusampaikan berkali-kali. Pemerintah Xia resmi tidak punya Universitas Bela Diri. Apalagi yang namanya Universitas Bela Diri Jiangnan. Gubernur, video ini bukan hasil editan, ini nyata. Ini terjadi di depan mataku. Gubernur, aku tidak meragukan Anda. Tapi, mungkin saja ada hal-hal yang bahkan atasan tidak beritahu Anda. Lihat lagi ini. Apa ini? Menghilang begitu saja,
menghentikan mobil dengan tangan kosong. Gubernur, para siswa ini menghilang bersama, lalu muncul bersama. Kita tidak bisa menjelaskan, masyarakat butuh penjelasan. Saya harap Anda bisa berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi untuk konfirmasi. Kalau tidak, bisa menyebabkan kerusuhan sosial yang tidak bisa diperbaiki. Menghilang begitu saja, menghentikan mobil dengan tangan kosong. Jangan-jangan. Atasan benar-benar menyembunyikan sesuatu dari kita. Xiaoqin, coba lagi, sekali lagi. Iya Xiaoqin, tunjukkan lagi pada kakek. Xiaoqin jangan gugup. Coba saja. Hanker lagi. Inilah kekuatan bela diri. Bela diri benar-benar ada. Negara Xia akan jaya. Xiaoqin, katamu waktu kembali ke kampus. Keluarga boleh ikut, benar kan? Iya, ini pemberitahuan sekolah, katanya biar keluarga tenang. Sekalian bantu kita menetap. Bagus-bagus, Xiaoqin, kali ini kakek yang temani kamu. Ayah, jangan kompetitif. Xiaoqin anakku, harusnya aku yang pergi. Apa boleh buat, sudah diputuskan. Aku yang bilang. Kakek, ayah, sepertinya sekolah tidak menetapkan. Berapa banyak orang yang boleh pergi? Benar. Lagi-lagi menghilang. Kali ini, bahkan keluarga mereka juga ikut menghilang. Ini Universitas Wushu Jiangnan. Ya, kakek, ini Universitas Wushu Jiangnan. Luar biasa, kan? Benar. Semuanya benar. Universitas Wushu Jiangnan, putriku sukses. HMPH, tentu saja benar. Ngomong-ngomong, Yun 11, mana Xiao Yu? Liu Yu, anak itu, kenapa tidak terlihat? Bukannya kamu bilang dia juga di sekolah ini? Bu, Xiao Yu sekarang sangat hebat. Dia bukan siswa biasa, dia adalah orang terkuat yang diakui di Universitas Wushu Jiangnan. Bahkan di antara generasi muda Xia, dia yang terkuat. APA, Liu Yu. Anak itu adalah juara pertama mahasiswa baru Wushu. Hei, ya, katanya. Dia sudah hampir mencapai tingkat Master 7 Pin. Aku sekarang bahkan belum mencapai tingkat prajurit 1 Pin. AO, Hah, mau kemana? HMPH, tentu saja mencari si bocah nakal itu. Tidak mencari kalian menantu kita yang baik, Liu Yu? Wahahaha. Ayah, ngomong apa sih? Ayah, sebenarnya mau apa dengan Xiao Yu? Tidak ada, hanya sudah lama tidak bertemu. Sebagai orang tua, peduli dengan yang lebih muda. Ha, benar. Tentu benar, lebih benar dari emas asli. Xiao Yu, buka pintu, periksa meteran air. Hai Paman dan Bibi, kalian datang. Wahahaha, anak baik. Diam-diam, ternyata di luar. Melakukan hal besar, hebat. Ha Paman Bibi, luar bukan tempat berbicara. Kita masuk dulu. Xiao Yu, tempat ini bagus, ajak kami jalan-jalan. Baik. Yun 11, temani Bibi duduk sebentar. HMPH, perlu kamu ingatkan? Paman, ada sesuatu yang ingin dibicarakan berdua denganku? Xiao Yu, kamu pasti tahu, Yunsi di keluarga kami. Punya perjanjian nikah denganmu kan? Paman, perjanjian nikah itu kan cuma bercanda. Waktu kecil antara kamu dan ayahku? Siapa bilang itu bercanda? Kalau nggak percaya, tanya aja ayahmu.
Dulu kami sudah sepakat, begitu kalian lulus SMA. Langsung tunangan. Hah? Jadi lihat, Yunsi itu calon istrimu loh. Di sini, kamu harus jaga baik-baik dia. Jangan sampai dia sedih sedikit pun. Paman, Yunsi itu temanku, apapun yang terjadi. Aku pasti akan menjaganya. Loh, sekarang kamu sudah besar ya. Mau ingkar janji? Waktu kecil, kamu selalu ngekorin Yunsi. Sampai pernah mencuri cium dia. Paman, udah jangan dibahas lagi. Aku ngerti. Aku pasti akan menjaganya. Wahaha, kamu memang hebat. Aku percaya Yunsi aman bersamamu. Ayah, ngomong apaan sih? Misi utama. Era seni bela diri fase kedua dimulai. Isi misi. Buat 100.000 orang percaya keberadaan seni bela diri. Hadiah misi. 100.000 poin. Hukuman kegagalan. Satu kemampuan host akan dicabut secara acak. Hah, akhirnya selesai juga. Tak disangka, langsung dapat misi kedua. 100.000 orang? Cuma mengandalkan video online dan dari mulut ke mulut. Terlalu lambat dan mudah dianggap cari sensasi. Kalau mau promosi, harus berani ambil langkah besar. Aku ingat di toko sistem ada beberapa barang menarik. Sistem, buka daftar toko. Suara dunia level 9 lengkap 10 miliar poin. Fragmen kekaisaran Prakin level 7, 1 juta poin. Fragmen dunia level 1, makam ajaib, 10.000 poin. Panduan dekorasi dasar 500 poin. Perintah rekrut mentor. Bisa memanggil mentor dari berbagai dunia secara acak, mulai 500 poin. NPC serbaguna bisa disesuaikan bentuk dan sifatnya, 100 poin. Kartu transformasi, 100 poin. Dibanding bicara, lebih baik melihat langsung. Hanya dengan mempengaruhi dunia nyata. Bisa memberikan dampak terbesar. Kalau begitu. Kalau main yang besar. Sistem, tukar fragmen dunia level 1. Menggunakan 10.000 poin. Berhasil menukar fragmen dunia level 1, kota pasca apokalips. Pilih lokasi pemuatan fragmen dunia. Lokasi pemuatan, Taman Selatan Kota Shaoxing. Lokasi terpilih, pemuatan fragmen dunia dimulai. Akan tumpang tindih dengan dunia nyata dalam 2 hari waktu nyata. Hitungan mundur 4 jam 59 menit 59 detik. Hah, dunia lain yang nyata. Ditambah dengan para petarung yang akan segera kembali ketika keduanya muncul di hadapan dunia secara bersamaan. Dampaknya tidak bisa dibandingkan dengan sebuah video biasa. Dunia siap menyambut perubahan. Apa yang terjadi? Ada APA? Senapan bius, cepat ambil senapan bius. Buruk sekali, beruangnya kabur. Ah, di sini harimau juga. Lari, cepat panggil polisi. Apa yang terjadi? Kapten Jiang, 15 menit yang lalu, hewan-hewan di taman tiba-tiba mengamuk, pagar kebun binatang jebol. Seeker harimau dan seeker beruang caper. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. APA. Beritahu pusat komando, ini bukan sekadar hewan kabur biasa. Perhatian semua unit, ini bukan latihan. Blokir semua jalan menuju pusat kota. Siaga tingkat tertinggi. Sebelum menemukan kedua binatang buas itu, jangan biarkan mereka masuk ke pusat kota. Halo, apakah ini Kapten Jiang? Baik, latihan hari ini sampai di sini. Su Yunshi, Jiang Yakin. Ya, Kalian sudah berhasil mengkonsolidasi ki dan darah, memasuki tingkat murid petarung pemula. Sekolah memutuskan untuk mengadakan ujian pertempuran niata untuk kalian. Mereka sudah jadi murid petarung? Baru beberapa hari. Astaga, aku baru saja merasakan ki dan darah. Mereka sudah jadi murid petarung. Ah, ujian? Benarkah, Dekan Huang? Dekan Huang, bisakah kami tahu isi detail ujiannya apa? Ujian adalah pertama kalinya kalian menghadapi pertempuran nyata. 2 hari lagi, akan muncul celah dimensi di kota Shaoxing.
Tugas kalian adalah membersihkan makhluk dari dunia lain yang keluar dari celah itu. Celah dimensi di kota Xiaoxin? Itu kan rumah kami. Ya, kali ini kakak kelas Liu Yu. Yang akan memimpin langsung. Kalian bisa pulang untuk persiapan. Jangan lupa beritahu pihak berwenang, biar mereka siap. Wah, Xiao Yu juga ikut? Asyik. Minta pihak berwenang bersiap, sepertinya skalanya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Percayalah, ingat, ini adalah pertarungan pertama kalian di jalan ilmu bela diri, juga pertarungan pertama untuk membuktikan eksistensi kalian pada dunia. Jangan mengecewakanku. Siap. Kapten Siang, saya Su Yunxi, mewakili Universitas Militer Jiangnan. Menyampaikan peringatan prioritas tertinggi kepada Anda. Saya Pak. Halo, Kapten Jiang. Saya Su Yunxi. Ya, kamu. Kamu kembali. Kapten Jiang, itu tidak penting. Yang penting adalah, saya mewakili Universitas Militer Jiangnan kepada Anda. Menyampaikan peringatan prioritas tertinggi. Katakan. Segera kumpulkan kekuatan dan evakuasi semua warga di sekitar Taman Selatan Kota. Dalam radius 10 km. Taman Selatan Kota? Kamu yakin itu Taman Selatan Kota? Hewan-hewan di taman itu memberontak hari ini. Apakah itu karena kalian? Itu bukan ulah kami, Kapten Jiang. 2 hari lagi, celah dimensi akan terbuka, dan makhluk dari dunia lain akan datang. Mengapa aku harus percaya padamu? Mengevakuasi warga dalam radius 10 km. Kamu tahu apa artinya ini? Jika ini hanya lelucon, Bencana sebenarnya adalah celah dimensi yang akan segera terbuka. Kamu tidak punya pilihan lain. Kamu boleh tidak percaya padaku, tapi semua konsekuensinya menjadi tanggung jawabmu. Captain Jiang, apakah yang dia katakan benar? Kita. Tian Yu. Maksudmu Perubahan di Taman Selatan Kota. adalah ada dunia lain yang akan menyerang? Begitulah yang dikatakan Su Yunxi. Tapi bagaimana kita harus menanganinya? Melaporkan? Bagaimana cara melaporkannya? Katakan ada dunia lain yang akan menyerang? Apakah ini Kepala Zheng? Saya Komandan Divisi 32, Jiang Wangli. Atas perintah bersama Gubernur Jiangnan dan Komando Tertinggi, pasukan kami telah mengambil alih semua pertahanan di area Taman Selatan Kota, Kota Xiaoxin. Sekarang, segeralah kerahkan semua personel polisi Anda untuk membantu pasukan kami sepenuhnya dalam waktu 24 jam menyelesaikan evakuasi darurat semua warga. Dalam radius 10 km dari area target. Ingat, semua orang. Ya, pasti menyelesaikan tugas. Ternyata benar. Pasukan pun dikerahkan. Ayo, Tian Yu, kita. Sepertinya kita akan menyaksikan sejarah. Xiao Qin, demi satu kalimatmu, aku sudah menandatangani perjanjian militer. Jika 2 hari lagi tidak terjadi apa-apa, seragam militermu ini akan sampai di ujungnya. Tenang saja, Ayah. Sekolah tidak mungkin salah, dan beberapa jam yang lalu, kerusuhan massal hewan di taman bukanlah bukti terbaik? Ayah, ini akan dimulai.
Tembak. Tembak semua sampah ini hingga hancur berkeping-keping. Persiapan tembakan, lakukan serangan saturasi tanpa diskriminasi. Jangan biarkan mereka menerobos garis pertahanan. Ini hanya pion, yang asli akan segera muncul. Hahaha. Ternyata monster dari dunia lain ini. Tidak sehebat itu. Ayah, jangan meremehkan mereka. Yang keluar sekarang bahkan tidak mencapai kekuatan prajurit tingkat 1. Mereka hanya pasukan pendahulu yang sebenarnya. Mereka adalah pion. Bahkan bukan tingkat 1. Puncak tingkat 1. Ini puncak tingkat 1. Ayah, cepat suruh pasukan di garis pertahanan pertama mundur. Senjata panas tidak efektif terhadapnya, mereka tidak bisa menahan. Mundur. Semua segera meninggalkan garis pertahanan pertama. Aku Jiang Wangwei. Minta dukungan tembakan, aku meminta. Peluncuran misil ke area target. Ulangi, aku minta dukungan misil. Sayal. Itu, siapa itu? Teman sekelas Liu Yu. Ayah. Dukungan tembakan bisa dihentikan sementara. Legenda sekolah kita sudah turun tangan. Kakak kelasmu. Yun 11, teman sekelas Jiang yakin. Pemanasan selesai, ayo mulai. Xiaoqin, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ayah, ini ujianku, juga tugasku. Aku harus pergi ke sana. Jangan pergi. Itu terlalu berbahaya. Aduh. HMPH, aturannya sederhana, monster yang masuk tingkat akan kuhadapi. Sisanya adalah buruan kalian, 1 ekor 10 poin. Kaya. Inikah prajurit sejati? Kerusuhan hewan pasti hanya tipuan, di sini. Pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Asalkan aku bisa dapatkan gambar eksklusif, HMPH, aku si Raja Medan Perang. Hari ini akan melesat ke puncak.
Total pengawasan siaran langsung. Aduh, total pengawasan pernikahan siaran langsung. Teman-teman, lihat apa yang aku temukan. Monster, benar-benar monster, ada juga manusia super. Teman-teman, lihat, Taman Selatan Kota. Ini bukan kerusuhan hewan, ini invasi dari dunia lain. Waduh, kakak yang bawa senjata itu keren banget, satu tembakan. Ada juga dua cewek itu, keren banget. Aduh, efek film apa ini? Terlalu nyata. Palsukan. Benar-benar kota Shaoxing. Dan aku baru lihat berita. Taman Selatan Kota memang dikunci oleh tentara. Sepupuku jadi polisi di kota Shaoxing. Dia bilang malam ini semua cuti dibatalkan, ada tugas darurat, jangan-jangan. Mendeteksi sumber kepercayaan baru, kesadaran dunia meningkat. Aku menyelesaikan satu. Ada yang menyusup juga bagus. Angin ini sepertinya akan semakin besar. Aku menyelesaikan 5. Yakin kamu? Empat. Kalau gitu aku lebih 1. Kali ini kita dapat puluhan poin lagi. Tapi dibandingkan dia, jaraknya terlalu jauh. Dia sudah membunuh berapa? 1000-an kan? Tidak termasuk yang baru saja, dia sudah menyelesaikan 1782. Wah, kamu mencatat semuanya. Ingat yang bagus. Xiao Yuzi, kali ini kamu dapat banyak, 1700 lebih. Bukannya itu lebih dari 10.000 poin? HMPH, mimpi, uji coba untuk pemula, 1 binatang buas. Ini hadiah khusus untuk kalian. Aku hanya memimpin kalian menyelesaikan uji coba. Dan menghentikan perluasan celah, hadiah tugas dasar. Berapa dong? 3.000. Cuma 3.000? Sayang banget. Sudah. Tugas kalian selesai, akan diatur orang untuk menangani medan perang. Lalu bisa pulang. Teman Liu, kamu? Kamu tidak pulang bersama kami? Tidak. Celah yang baru terbuka, energinya sangat tidak stabil. Harus dijaga oleh petarung tingkat tinggi dalam waktu lama. Aku tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Kamu akan tinggal di sini terus? Mengerti, kamu hati-hati ya. Taman Liu, Aku Jiang Wangli. bisakah kita berbicara sebentar? Taman Liu, Aku adalah Komandan Divisi 32, Jiang Wangli. atas nama pemerintah Xia, aku ingin berbicara denganmu. Oh, Komandan Jiang ada urusan? Ada beberapa hal yang menurutku harus kita bahas. Misalnya invasi monster kali ini. Ini. Aku khawatir tidak punya waktu. Aku harus pergi menjaga celah ini, jika tidak. Begitu berubah menjadi jalur permanen, seluruh kota Shaoxing akan menjadi pos terdepan invasi dunia lain. APA, jalur permanen, HMPH, bawa dia. Kalian bisa pergi ke Universitas Militer Jiangnan. Semua pertanyaan akan dijawab di sana. Xiao Qin. Komandan, apakah mereka dewa? Menghilang begitu saja. Celahnya menghilang. Sulit dipercaya, jika bukan karena bukti video dari berbagai sudut. Aku lebih memilih untuk percaya ini adalah efek khusus Hollywood. Hadirin sekalian, Yang penting sekarang bukanlah terkejut, tapi apa yang harus kita lakukan. Aku beri kau wewenang tertinggi. kau sendiri yang memimpin tim ke sana. Pastikan untuk menjetahui siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan. Siap, tugas akan dilaksanakan. Astaga.
Ini universitas militer? Luar biasa, ini benar-benar nyata. Ruang yang sama sekali berbeda. Selamat datang di Universitas Militer Jiangnan. Anda adalah saya Liang Renfu, Wakil Dekan Universitas Militer Jiangnan saat ini, sekaligus Profesor Sejarah dan Sastra. Kali ini, saya yang bertanggung jawab untuk berdiskusi dengan kalian. Liang Renfu, Tuan Ren. Anda Tuan Ren, Liang Qichao? Benar, nama yang sudah lama tidak digunakan. Jenderal, hadirin sekalian, mari kita lanjutkan pembicaraan di dalam. Liang Qichao. Dia benar-benar Liang Qichao. Ini, bagaimana mungkin? Tuan Liang, tujuan kedatangan kami kali ini. Anda mungkin sudah tahu sedikit. Jenderal datang kali ini mungkin ingin tahu tentang sekolah militer? Ya, mohon penjelasan Tuan. Haha, tidak berani memberi penjelasan. Bagaimana ya? Jika kalian ingin memahami sekolah militer. Mungkin harus dimulai dari Tuan Yixian. Tuan Yixian? Ya, 100 tahun lalu untuk melawan invasi dunia lain. Yixian mendirikan sekolah bela diri. Tuan Liang, izinkan saya berbicara terus terang. Jika sekolah bela diri benar-benar telah ada selama ratusan tahun, mengapa dalam catatan sejarah modern kita tidak ada satupun yang mencatatnya? Jenderal, apakah Anda yakin benar-benar tidak ada catatan sama sekali? Apa maksud Anda, Tuan? Mereka yang oleh kalian dianggap sebagai mitos dan legenda yang tidak masuk akal. Cerita-cerita aneh itu, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kejadian-kejadian luar biasa, apakah kalian benar-benar mengira? Itu semua hanya imajinasi kosong orang-orang zaman dulu? Ini. Beberapa hal hanya tersembunyi dalam aliran sejarah. Seperti seni bela diri. Jika tidak melihatnya sendiri, apakah kalian akan percaya? Tuan Liang, saya mengerti maksud kedatangan kalian semua. Saya kira saya mengerti. Kebetulan. Kami juga ingin berbicara dengan kalian. Berbicara tentang, tujuan sekolah bela diri adalah melindungi negara dan rakyat. Kecuali dalam keadaan darurat, kami tidak akan muncul di hadapan publik. Lihatlah, ini adalah dunia kita, bumi. Dan ini adalah penghalang ruang yang menghubungkan 8 dunia lainnya. Selama 5.000 tahun. Kami terus memperbaiki dan memperkuatnya. Tapi sekarang mereka hampir runtuh. Paling lama 10 tahun lagi. 9 dunia akan menyatu. Dengan kekuatan kita sekarang. Jangan 8 dunia, 1 dunia pun kita tidak bisa menang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya butuh dukungan dari Xia Kuo. Sekolah bela diri butuh lebih banyak darah baru. Saya butuh lebih banyak praktisi bela diri. Saya butuh membuka era di mana semua orang berlatih bela diri. Dunia, bersiaplah untuk menyambut era baru. Yang akan saya paksa untuk maju. HMPH. Bagus. Rencana bisa dilaksanakan sepenuhnya. Sistem, tukarkan Universitas Bela Diri Jingdu, Universitas Bela Diri Modu, Universitas Bela Diri Sinan. Penukaran berhasil, menghabiskan 300.000 poin. Silakan pilih lokasi pemuatan. Muat di 3 lokasi, Jingdu, Modu, dan Sinan. Sistem, tukarkan token rekrutmen mentor. 3 token rekrutmen mentor legendaris, 10 token rekrutmen mentor epic. 5.000 NPC serba bisa versi custom tingkat tinggi. Semua informasi identitas NPC akan dicocokkan dengan sempurna dengan pahlawan dan master dalam sejarah panjang Xia Kuo. Buat jaringan hubungan sosial dan riwayat hidup yang nyata. Pembentukan NPC dimulai. Pencocokan template tokoh sejarah sedang berlangsung. HMPH. Dengan kehadiran para bijak yang keluar dari sejarah ini, dunia ini akan benar-benar percaya pada sejarah yang saya ciptakan.
Pondasi sejarah telah diletakkan. Selanjutnya, ini adalah benih masa depan yang ditaburkan. Sistem, tukarkan 3.000 daftar penerimaan Universitas Wu. Penukaran berhasil, menghabiskan 30.000 poin. Apakah akan segera dibagikan secara acak? Ya, kirimkan ke semua pemuda berbakat di seluruh Siakuo. Wow, jurus tembak dan gerakan tubuhnya. Aku juga ingin menjadi seperti itu. Selamat, Anda diterima secara khusus di Universitas Wu Kyoto. Apakah Anda menerima? APA. Aku. Apakah ini halusinasi? Kalau tidak lulus, jangan lanjutkan. Di rumah sudah tidak ada uang untuk kamu main-main. Besok ikut aku ke kota untuk bekerja. Ayah, beri aku kesempatan lagi. Aku janji, aku bisa. Diterima di Universitas Wu Barat Daya. Apakah Anda menerima? Selamat kepada Anda. Diterima di Universitas Wu Modu. Apakah Anda menerima? Aku menang. Ini surat penerimaan Universitas Wu. Aku akan menjadi manusia super. Selamat, Anda berhasil merekrut 1 mahasiswa Universitas Wu. Poin bertambah 100. Kecepatan latihan meningkat 2 kali lipat, 100 kali lipat. 856 kali lipat. HMPH. Benar-benar mencapai lebih dari 2.800 kali lipat. Hanya dengan 1 kali latihan, langsung mencapai level 4. Kecepatan ini. Paling lama 1 bulan aku bisa mencapai level 7. Ini benar-benar Universitas Wu? Aku tidak bermimpi, kan? Gedung di langit ini. Awan di bawah kaki. Ini nyata, aku benar-benar diterima. Kita akan menjadi ahli bela diri. Astaga, apa yang dikatakan mentor ternyata benar. Aku merasakannya. Aliran udara hangat itu. Haha, aku berhasil. Aku berhasil. Para mahasiswa baru ini, kecepatan latihannya jauh lebih cepat dari kita dulu. Biasa saja, berisik sekali. Tenang, teman Liu Yu tidak akan apa-apa. Ah, siapa yang bertanya tentang dia? Itu, apa itu? Langit sepertinya berlubang. Apakah ini mukjizat? Dari arah itu dia. Itu adalah lokasi villa teman Liu Yu. Dia menerobos napas ini. Dasar brengsek, pulang juga tidak bilang ke aku. Ayo, kita pergi lihat. Tujuh tingkat. Inikah hasil kecepatan latihan 2.800 kali lebih cepat? Ternyata, ada ceat. Xiao Yuzi, sekarang kamu sudah jago, pulang saja tidak bilang ke aku. Teman Liu Yu, syukurlah kamu baik-baik saja. Maaf, aku juga baru pulang. Merasa ada kesempatan untuk terobosan, jadi langsung tutup diri dulu. Kamu, lagi terobosan? Wah,
Latihanmu kayak naik roket ya. Sekarang kekuatanmu seberapa? 8 tingkat, setara dengan Dekan Liang. Mana semudah itu? Baru puncak 7 tingkat. Dekan Liang itu jenius, dasarnya jauh lebih kuat dariku. Puncak 7 tingkat juga sudah hebat. Dekan Huang Fei Hong juga baru 7 tingkat. Ada apa, Xiao Yuzi? Ada masalah? Ada tamu tak diundang. Kalian tunggu di sini, aku pergi sebentar. Tiba di sistem bintang target, Tata Surya. Eksekusi perintah urutan pertama. Pindai tingkat peradaban, aktifkan program persiapan blokade proton. Blokade proton sedang diaktifkan. Peringatan. Terdeteksi ciri-ciri makhluk dimensi tinggi, tidak dapat dianalisis. Konflik logika, teori hukum fisika, error. Dari baunya langsung datang. Cepat sekali. Rencana harus dipercepat. Laporan, Stasiun Observasi Yuebei Hekiao mengirimkan informasi yang tidak dapat dipahami, terdeteksi makhluk hidup humanoid. Muncul di antara orbit bumi dan bulan. Dia. Ini tidak mungkin. Ini nyata. Ya, pihak antariksa sudah memastikan. Ini adalah pesan pertama dari luar angkasa. Dan ini mungkin baru kekuatan sebenarnya dari petarung. Penilaian kita terhadap mereka sebelumnya terlalu jauh meleset. Berikan perintah, aktifkan rencana darurat tingkat tertinggi. Semua agenda ditunda, segera adakan rapat tingkat tertinggi. Selain itu, segera hubungi Universitas Jiangnan Wu. Bukan permintaan. Gunakan protokol diplomatik tertinggi, minta dialog darurat. Dengan Universitas Jiangnan Wu. Xiao Yuzi, tidak apa-apa? Tadi suaranya besar di luar. Ada masalah apa? Tidak apa-apa, beberapa serangga kecil sudah ditangani. Baguslah. Aku sampai ketakutan. Ayo, latihan kalian sudah cukup baik. Hari ini aku akan membimbing kalian sendiri. Hah, benar? Asyik. Aduh, kamu ngapain sih? HMPH. Sokto, jangan hanya memikirkan temanmu, yakin. Ada aku juga. Siun 11, kamu ngomong apa sih?
Tuan, pihak Xiakuo sudah membalas. Mereka sangat berharap pertemuan tingkat tinggi antara kedua belah pihak bisa diadakan lagi. Oh, secepat itu sudah memutuskan? Ya, sikap mereka sangat tegas. Baiklah, kalau begitu kamu pergilah ke sana. Asalkan permintaan mereka tidak terlalu berlebihan, kita bisa menyetujuinya. Ya, mengerti. Xiakuo, semoga kalian tidak mengecewakanku. Waktunya hampir tiba, apakah mereka benar-benar akan datang? Dengan cara apa? Karena sudah berjanji. Seharusnya mereka akan datang. Maaf membuat kalian menunggu lama. Saya Yang Renfu. Anda benar-benar Tuan Renfu. Asli, tidak palsu. TAPI. Usia Anda. Haha, seorang petarung yang mencapai tingkat Grandmaster level 7. Bisa memperpanjang umur hingga lebih dari 300 tahun. Jika beruntung mencapai level 8. Maka 1000 tahun lebih bukanlah hal yang mustahil. 100 tahun hanyalah sekejap mata. Ah. Tolong tenang. Tuan Renfu, maaf atas ketidaksopanan kami. Kami berani mengundang Anda ke sini karena kami sudah membuat keputusan akhir. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Universitas Seni Bela Diri Jiangnan. Bagus, ini adalah keberuntungan bagi Tiongkok dan juga peradaban. Bagus sekali. Kalau begitu, era baru akan segera tiba. Tuan Renfu, karena arahnya sudah ditentukan. Detailnya harus segera dilaksanakan. Dari pihak sekolah bela diri. Dukungan apa yang bisa diberikan? Empat sekolah bela diri utama akan memberikan bantuan sepenuhnya. Pertama, kami akan mengirimkan sejumlah pelatih yang cukup ke sekolah-sekolah percontohan di berbagai daerah. Mereka akan bertanggung jawab atas pengajaran awal dan pelatihan guru. Kedua, buku pelajaran seni bela diri lengkap, dari dasar hingga tingkat lanjut, akan disusun oleh otoritas sekolah bela diri dan disediakan secara gratis. Bagus. Pihak Xiakuo akan segera memulai. Pelaksanaan pendidikan seni bela diri sekra menyeluruh. Dimasukkan ke dalam undang-undang pendidikan dasar. Selain bahasa, matematika, dan Inggris, sejarah dan geografi, digabungkan menjadi kategori humaniora terpadu, dan olahraga dimasukkan ke dalam mata pelajaran utama. Ilmu bela diri juga dimasukkan ke dalam pendidikan dasar. Sebagai sistem mata pelajaran yang independen dan inti, diterapkan di seluruh negeri. Bagus sekali. Jalan ilmu dan bela diri, tegang dan rileks. Bagi zaman Azi, bela diri adalah dasar bertahan hidup, ilmu adalah tatanan peradaban. Keduanya tidak boleh diabaikan, rasio dan konten kursus spesifik. Ahli kami dapat berdiskusi detail dengan Kementerian Pendidikan Anda. Kalau begitu, Tuan Renfu. Untuk masa depan peradaban, selamat bekerja sama, agar api tidak padam. Ilmu bela diri. Apa ini? Ganti nama pelajaran olahraga atau kelas minat bela diri? Wah, Lao Zhang, kamu belum tahu? Katanya nanti anak-anak sekolah harus belajar berkelahi. Ini tidak mengganggu ujian masuk universitas? Ya ampun. Online gerakan olahraga sudah naik statusnya dari mata pelajaran utama. Ini benar-benar akan mengubah segalanya. Waduh, era bela diri benar-benar datang. Aku tidak mau lanjut S2 lagi. Aku mau jadi jagoan bela diri. Konyol. Sungguh konyol. Mempelajari apa yang disebut bela diri, ini kemunduran peradaban. Seharusnya sudah lama begini, menguatkan tubuh, membela negara. Kesehatan fisik adalah yang utama. Wah, sekolah jadi seperti perguruan bela diri. Setiap hari berkelahi, bisakah belajar dengan baik? Bikin pusing. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan internasional? Menulis mitos dan legenda ke dalam sejarah resmi. Ini penghinaan terbuka terhadap semangat ilmiah. Saya sangat menentang tindakan tidak bertanggung jawab ini. Selamat, Tuan Rumah, telah menyebarkan ilmu bela diri. Keyakinan bela diri mulai terbentuk dalam hati individu.
Api peradaban telah dinyalakan, poin bertambah 100. Kontroversi tingkat masyarakat memicu pemikiran, poin bertambah 1000. Hahaha. 3 juta? Tidak, 5 juta. Bahkan begitu cepat melampaui 8 juta. Dengan tren ini, mencapai 10 juta hanya masalah waktu. Sistem menukar aura latihan seluruh rakyat. Konfirmasi menghabiskan 1 juta poin. Menukar aura latihan seluruh rakyat level 1. Efek mencakup seluruh anggota peradaban Sia yang ditentukan. Kecepatan latihan dasar meningkat 100%. Durasi 1 tahun alami. Konfirmasi untuk segera mengaktifkan. Percepatan latihan yang sangat baik, 2 kali lipat. Cukup untuk membuat api yang membakar ini mencapai klimaks pertama. Sekarang saatnya untuk memberi mereka sedikit bumbu, memperkuat dasar. Sistem menyaring dan menukar 10 fragmen dunia level 1. 5 fragmen dunia level 2. Penukaran berhasil, menghabiskan 2,35 juta poin. Jangan ada yang mendekat, atau aku akan membunuhnya. Ah! Tenggorokan. Anak muda sekarang memang panas hati. Saya menerobos Xiao Yu. Saya menerobos ke kelas. Yun 11, selamat ya. Hehe, terima kasih Yakin. Teman Yakin, jangan buru-buru, pondasimu sangat kokoh. Sesuaikan suasana hati Anda. Aku mengerti. Masih memanggil teman Yakin? Dasar bodoh. Selama setahun ini kamu tidak ada. Yakin terus memikirkanmu. Dalam setahun, kelipatan latihanku sudah meningkat dari hampir 3.000 kali menjadi 6.000 kali. Kecepatan 6.000 kali, saatnya. Benar-benar. Monster, Xiao Yuzi. Aura ini. Taemin Luyu. Dia akan menerobos Jupin. Masih memanggil teman Liu Yu. Panggil suami. Suyung Shi. Kamu cari masalah? Level 9 pendekar, 3 level bawah memperkuat tulang, 3 level tengah melatih organ dalam, 3 level atas mengumpulkan jiwa. Level 9 adalah mengkonsolidasikan wujud spiritual, mengubah yang abstrak menjadi nyata. Berkumpullah.
ITU. Apa itu? Ya ampun, apakah itu dewa? Apakah dewa turun ke bumi? Siluet bayangan itu, kok mirip seperti Tuan Liu. Ah. wujud spiritual terkonsolidasi, resonansi langit dan bumi. Ini adalah fenomena legendaris level 9. Pagkat Tuan Sungguh luar biasa. Tak tertandingi sepanjang masa. Baru sebentar ini, sudah menyentuh level 9. Ah, bagaimana? Berhasil. Kamu tidak APA. HMPH. Sudah menembus. Ya ampun, Xiao Yu, kamu benar-benar monster. Baru berapa lama kamu sudah mencapai level 9? Hanya keberuntungan saja. Selamat ya. Hehe. Tidak bisa, kamu harus mengajariku. Kecepatan latihanku terlalu lambat. Tidak dapat mendeteksi sinyal detektor nomor 1524. Sedang memposisikan ulang sumber sinyal, posisi berhasil. Kesimpulan, detektor nomor 1524 telah dihancurkan. Program blokade Zizi tidak diaktifkan. Jihan Kirken. Ini tidak mungkin. Oh Kapten, mungkin terkena aliran meteor kecil. Berdasarkan laporan peringkat peradaban, ini hanya planet dengan peradaban level 0.9. Mereka pasti tidak memiliki Kemampuan untuk menghancurkan detektor nomor 1524. Masuk akal, perintahkan armada untuk maju dengan kecepatan penuh. Selain itu, segera lakukan pemindaian menyeluruh terhadap peradaban ini. Planet ketiga. Masuk ke orbit satelitnya, aktifkan mode siluman. Sedang memilih titik pendaratan. Pilihan selesai, mendarat di sisi belakang satelit, mulai pendaratan. Kita kaya, kita benar-benar kaya. Planet kehidupan yang begitu sempurna. Kandungan oksigen, cakupan air cair. Semua data sangat sempurna. tingkat peradaban planet ini. Kemungkinan sudah mencapai level 1. Peradaban, meskipun merepotkan, tetapi nilainya juga lebih tinggi. Berhati-hatilah, cari tahu dulu seluk-beluk mereka. Jika hanya peradaban level 1, kita langsung ambil alih. Jika level 1 puncak, kita bantu mereka naik ke level 2. Kemudian, kita jual mereka bersama seluruh peradabannya. Hasilnya tidak terbayangkan. Mulai memindai satelit ini. Satelit ini tidak memiliki atmosfer, tidak cocok untuk kehidupan. Terdeteksi 3 produk peradaban ini sudah tidak berfungsi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sungguh sia-sia, barang yang begitu ketinggalan zaman. Dibuang begitu saja di sini. Peringatan, struktur tata surya ini tidak normal. Kalian lihat. Luar, sabuk asteroid yang utuh, 8 planet besar. Keseimbangan gravitasi yang sempurna, dan sistem geotermal ini. Ini benar-benar penghalang paling alami dan kokoh di planet kehidupan ini. Ini seolah dirancang dengan sangat teliti. Bintang induk peradaban Mia kita, dibandingkan dengan tempat ini. Sungguh seperti permukiman kumuh. Sempurna sekali. Sistem bintang ini Seolah tercipta khusus untuk peradaban tinggi tertentu. HMPH. Akhirnya datang juga. Tidak mungkin. Ini mustahil. Satelit ini tidak memiliki kondisi apapun yang memungkinkan kehidupan langsung bertahan. Ini, bagaimana mungkin? Waspada! Waspada! Terdeteksi ciri-ciri makhluk dimensi tinggi. Waspada! Waspada! Terdeteksi ciri-ciri makhluk dimensi tinggi. Sedang menganalisis level energi. Paringeton. Reaksi energi makhluk ini tidak terukur.
Melebihi batas atas instrumen. Perkiraan level energi, setara bintang. Segera hindari. Ah, setara bintang? Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Ah tidak baik. Kita ketahuan. HMPH. Makhluk asing? Datangnya sangat tepat waktu. Ah, dia tidak akan memakan kita, kan? Ampun. Peradaban tingkat 3, Mia. Ternyata, planet kehidupan di alam semesta. Sangat diminati. Sepertinya masalah sebenarnya baru saja dimulai. Tidak. Pendita Agung. Armada perintis nomor 1524 dan 1526, sinyal. Habis total. Rekaman terakhir telah dianalisis. Pendeta Agung, ini bukan kehancuran. Ini Nujara, Mukjizat. Lihatlah gelombang energi ini. Sama sekali tidak termasuk dalam sistem energi yang kita kenal. Dan bentuk kehidupan seperti ini, melintasi ruang hampa dengan tubuh fisik. Merobek baja kapal perang dengan tangan kosong. Ini setidaknya adalah ciri individu dari peradaban tingkat 4. 3 armada perintis yang hancur total. Ternyata membawa hadiah yang sangat berharga bagi kita. Planet ini harus menjadi milik Mia. Sampaikan tidak tertinggi. Aktifkan semua kapal induk kelas abis. Karakan pasukan jarak jauh pertama dan ketiga. Di bawah komando penghukum ilahi, Helama. Target. Planet ketiga di tata surya. Demi kejayaan Mia. Tangkap atau hancurkan individu setara bintang itu dengan segala cara. Rebut segala sesuatu di planet itu. Perintah Dairima. Semua personel bersiap untuk lompatan ruang. Koordinat tujuan. Tata surya. Perkiraan waktu kedatangan. 93 hari standar. Peringatan sistem. Terdeteksi 2 armada peradaban tingkat 3. Koordinat bumi terkunci. Identifikasi armada. Peradaban Mia. Pasukan ekspedisi kelas Abyss. Peradaban Nuh. Armada eksplorasi kelas Ark. Perkiraan waktu kedatangan di tata surya. 93 hari. Tingkat ancaman, pemusnahan. Probabilitas kehancuran tata surya. 8.820%. Atau seluruh tata surya. Dideteksi benih manusia dalam bahaya. Sistem akan memulai ujian global. Untuk mempercepat evolusi peradaban manusia. Tongzi, apa yang kamu lakukan? Fragmen dunia Honghuang, tingkat 9, pecahan. Akan dimuat di bumi dalam 24 jam. Catatan, berisi inti makhluk buas kuno, gelombang energi alamiah, hukum langit yang tidak lengkap. Setelah dimuat, akan tumpang tindih sebagian dengan dunia nyata. Menyebabkan guncangan aturan global dan bencana ekologi. Tongzi, jangan. Menghabiskan 50 miliar poin untuk menukar fragmen dunia asing. Tingkat 9, pecahan. Bukan, kamu tuan rumah, aku tuan rumah. Aku setuju. Pertukaran berhasil. Fragmen dunia sedang dimuat. Hitung mundur. 24, 60, 59 ini kesempatan terakhir. Jika pertempuran ini gagal, manusia akan punah. Sepertinya, ini bukan main-main lagi. Harus memberitahu dunia melalui pemerintah Sia. Pintu dunia lain telah terbuka. Ini bukan latihan. Ini pertempuran untuk kelangsungan peradaban. Bumi, bertahanlah.
harus mengeluarkan beberapa trik. Semua prajurit, dengarkan perintah. Bunuh, bunuh, bunuh. Buka formasi. Formasi militer bela diri, gerakan pertama. Menahan langit dan bumi. Tuhan sudah mati. Mengapa hanya Sia yang memiliki prajurit? Apakah tembok emas itu mukjizat? Mohon Sia buka perbatasan. Aku rela memberikan segalanya. Rudal, inilah kekuatan bela diri. Ini hanya awal. Tuan Liang, kami secara resmi meminta Sia membuka warisan bela diri. Untuk ini, kami bersedia memberikan konsesi dan bantuan teknologi, serta sumber daya di banyak bidang. Berharap prajurit bisa ditempatkan di Eropa untuk melindungi rakyat kami. Uni Eropa memutuskan membuka perbatasan dan bekerja sama sepenuhnya dengan penyebaran dan pengembangan Sia di Uni Eropa. Pihak Afrika juga sangat berharap agar pihak Sia dapat memberikan perlindungan dan bantuan kepada rakyat Afrika yang luas. Hanya untuk Melindungi anak-anak dan masa depan kami. menyebarkan kemanusiaan di Afrika. Sejak awal kelahiran seni bela diri, tujuannya adalah untuk melindungi negara dan rakyat. Selalu berpegang pada prinsip memberikan bantuan kepada banyak orang sebagai pedoman bertindak. Akar sekolah bela diri berada di Sia, sekolah bela diri dan Sia. Tidak akan mengabaikan penderitaan kalian, tetapi Pengajaran keterampilan sekolah bela diri keluar juga tidak gratis. Saya mewakili sekolah bela diri dan Sia untuk berunding dengan berbagai negara. perlu melihat niat baik dari semua pihak. Silakan lihat perjanjian komunitas peradaban ini. Setiap negara perlu mengesampingkan perselisihan dan mengakhiri perang, serta mempromosikan seni bela diri di setiap negara dan mendirikan akademi sekolah bela diri di dunia sekuler. Menyediakan lebih banyak darah segar untuk sekolah bela diri dan Berbagai agenda pembangunan dan pemeliharaan sekolah bela diri perlu memiliki prioritas tinggi di setiap negara. kedua, di wilayah setiap negara. Semua celah anomali harus dijaga oleh pihak sekolah bela diri. Eksploitasi dan pemanfaatan negara tidak boleh pertanggungan. Ketiga, Setiap negara perlu membuat undang-undang untuk melindungi sekolah bela diri. dan hak guru serta murid sekolah bela diri. Sekolah bela diri sekuler di setiap negara. Dan yurisdiksi universitas bela diri di berbagai tempat. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan manajemen sekolah bela diri. Negara tidak boleh campur tangan. Terakhir, pihak sekolah bela diri berjanji, sekolah bela diri fokus pada seni bela diri. Dan melindungi benar manusia. Tidak akan menghampiri urusan dalam negeri negara manapun. Semua pihak. Inilah syarat yang diajukan sekolah bela diri. Sekolah bela diri dan Sia akan memimpin setiap negara melewati kesulitan. Membawa rakyat dunia menuju kemakmuran dan kejayaan. Tetapi jika semua pihak tidak setuju, maka sekolah bela diri Hanya bisa memberikan perlindungan di wilayah Sia untuk pengungsi dari berbagai pihak. Adapun tanah kalian, sekolah bela diri tidak bisa menjangkaunya. Pihak kami setuju. Laporkan ke markas besar sekolah bela diri, kami sudah tiba di lokasi bantuan. Meskipun Anda sudah menjadi petarung level 4, harap berhati-hati dalam segala hal.
Laporan, hasil pemindaian ulang, level energi planet ini. Level 4 puncak, mendekati ambang peradaban level 5. Dan, mereka sedang mengekstraksi balik. Energi dari setidaknya 9 dunia lain. Bodohnya Mia, laporan evaluasi yang kalian serahkan. Menulis level 0.9. Level 0.9, sekarang gelombang energi yang dipancarkan planet ini. Hampir menyamai planet utama kita. Tidak mungkin, detektor tahun lalu jelas. Peringatan. Mendeteksi reaksi individu berenergi tinggi tingkat planet. Sumber energi meningkat dengan cepat. Sudah melampaui tingkat planet, mendekati tingkat bintang. Selamat datang di bumi. Kekuatan bintang imitasi lubang hitam bisa menelan planet. Merobek armada, daya keluaran saat ini 17%. Level 5 tidak. Ini adalah peradaban individu sistem bintang. Mundur. Mundur dengan kecepatan penuh. Aktifkan lompatan ruang. Semua perisai energi pada daya maksimal. Pelok. Cepat pergi dari sini. HMPH. Kubiarkan kalian pergi. Ini baru pelajaran pertama.